Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kakek Tata di Keta Edu Channel. Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas mengenai rotasi matematika. Untuk lebih jelasnya, kita lihat videonya berikut ini. Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas mengenai rotasi atau perputaran sebesar 90 derajat. Kita lihat koordinat kartesiusnya. Ini ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian untuk syarat rotasi, pertama pusat rotasi itu di O 0,0 di sini ya. Di sini baru di satu titik di pusat gitu. Kemudian untuk perputarannya, arah putarannya itu berlawanan arah putaran jarum jam. Kalau misalnya berlawanan ke sini, itu putarannya positif. Kemudian kalau searah putaran jarum jam, dinamakan negatif. Besar sudutnya masih berkisar dari 90, 180, dan 270. Dan juga untuk sudut negatifnya. Kita lihat pada titik yang ini ya, yang di sini. Titik A dengan koordinat di sini 6, kemudian dari bawah ke atas ini 4 ya. Nah, akan diputar pada di sini di titik O 0,0. Diputar sebesar 90 derajat ke sini. Kalau 90 derajat berarti di sininya harus tegak lurus. Nah, maka hasil perputarannya di sini titiknya. Ini dinamakan titik A aksen. Dengan koordinat ke sini dulu berarti ini negatif 4 ya. Kemudian ke atas ini 6. Nah, jadi kalau sebuah titik diputar sebesar 90 derajat dengan titik pusatnya di O 0,0, terjadi perubahan dari 6,4 menjadi negatif 4,6. Jadi kalau misalnya di sini X, kemudian di sini Y, nah kemudian yang ininya kan negatif Y, negatif Y. X itu diwakili oleh negatif Y gitu. Negatif Y, negatif 4,6. Di sini kalau misalnya pada koordinat kartesius itu nggak perlu dipikir, jadi tinggal dibaca saja. Ini titik A aksennya itu adalah negatif 4,6 ya. Tapi kalau misalnya koordinat kartesiusnya hilang, tidak ada gitu, kita harus punya patokan. Patokannya yang ini. Misalnya titiknya A 6,4 ya. Dirotasi sebesar 90 derajat dengan pusat O 0,0. Maka untuk A aksennya rubahnya dari tinggal negatif 4, negatif 4 di sini, 6 ya. Secara umumnya A, E, Y dirotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat. A aksennya jadi ini ya, negatif ini, negatif Y, koma yang ini, koma X. Nah, ada lagi kalau misalnya kan perputarannya tidak hanya positif, kemudian yang negatif juga ke sini. Jadi tadi yang terpendek, sekarang yang terpanjang dari A ke A aksen ke sini. Ini kalau 90 yang pendek, berarti yang ini panjangnya 270 derajat. Untuk bayangannya tetap di sini gitu. Bayangannya tetap di sini di A aksen. Maka secara umum E, Y dirotasikan dengan pusat O sebesar, ini kan terbalik ke sini searah jarum jam, negatif 270 derajat. Maka hasilnya A aksen adalah yang ini, yang tadi berapa? Negatif Y, X ya. Gitu. Kita ke soal. Tentukan bayangan titik P 6,8 setelah dirotasi dengan pusat O berlawanan arah putaran jarum jam sebesar 90 derajat. Titiknya A dengan koordinat 6,8 dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat. Patokan kita adalah untuk absisnya adalah negatif Y. Berarti ini untuk A aksen adalah negatif dari 8,6 gitu. Negatif Y, X. Kalau dengan perputaran yang negatifnya 6,8 dirotasi pusat 0 sebesar negatif yang ini, negatif 270 derajat. A aksen hasilnya tetap tidak rubah seperti yang ini saja, ini lagi negatif 8,6. Jadi yang rotasi pusat O
sebesar 90 derajat positif atau berlawanan arah jarum jam itu sama dengan perputaran 270 derajat searah dengan perputaran jarum jam gitu. Rotasi perputaran sebesar 180. Kita lihat ini masih pada diagram Cartesius. Titiknya yang ini ya, tetap yang tadi A sebesar 6,4. Kemudian dirotasikan dengan titik pusat O ini 0,0. Sebesar berapa? 180. Jadi ke sini. Nah, ke sini. Nah, di sini titiknya di sini ya. Ada double aksen dengan koordinat sini dulu ya. Berarti di sini adalah ke arah kiri, berarti negatif 6, negatif 4 gitu. Jadi dari A 6,4 dirotasikan pusat O sebesar 180, jadi negatif 6, negatif 4 tinggal dibagaimanakan? Iya, tinggal dinegatifkan semua, tidak dibalikkan. Kita buat patokan 6,4 dirotasi pusat O sebesar 180 derajat, maka aksennya adalah tinggal negatif 6, negatif 4 gitu. Secara umum A, Y dirotasikan dengan pusat O sebesar 180, A double aksen, tinggal negatif X, negatif Y gitu. Kita ke yang satunya lagi, yang ini kan. Ini sama 180, cuma arahnya searah putaran jarum jam. Kalau ini berlawanan jarum jam, kalau yang ini searah jarum jam. Jadi untuk membedakannya di sini, kalau searah putaran jarum jam itu negatif, maka Y dirotasikan dengan pusat O sebesar negatif 180 derajat. Nah, double aksen. Ini kan bayangannya tetap di sini. Berarti sama dengan yang diputar 180 derajat. Negatif X, negatif Y. Contoh, tentukan bayangan titik P 6,8 setelah dirotasi dengan pusat O 0,0 berlawanan arah putaran jarum jam sebesar 180 derajat. Tulis dulu A 6,8 dirotasi dengan pusat O sebesar 180 derajat. Maka A aksen tinggal negatif 6, negatif 8. Coba yang negatifnya ke sini ya. Ini 6,8 dirotasi pusat O sebesar negatif 180 derajat. Maka aksennya adalah tetap yang ini ya, dikarenakan bayangannya sama di sini. Negatif 6, negatif 8. Lanjut ya. Kemudian yang rotasi atau perputaran sebesar 270 derajat. Masih titiknya di sini. Titik A dengan koordinat sini ya 6,4. Dirotasi dengan pusat O 0,0 itu sejauh dari sini sampai ini 270 derajat. Nah, jadi di sini titiknya harus tegak lurus ya lagi ya. Ini harus tegak lurus dikarenakan ini 90. Nah, di sini titiknya. Titiknya adalah ke sini dulu. 4 berarti ke sini ya. Koma ini ke bawah. Negatif 6. Tinggal 4, negatif 6 gitu. Kita ke tanpa melihat sumbu koordinat 6,4 dirotasi dengan R di pusat koordinat O 0,0 dirotasi sebesar 270 derajat. Maka bayangannya A triple aksen adalah tinggal 4, negatif 6 gitu. Secara umumnya Y, dirotasikan dengan pusat O sebesar 270 derajat, maka bayangannya triple aksen tinggal Y, negatif X. Begitu juga yang negatifnya, yang ke sini. Ini. Cuma ini rotasinya berapa derajat? Ini tinggal. Ini kan tegak lurus, jadi dari ke sini berapa derajat? 90, 80 derajat. Jadi A, Y dirotasikan pusat O sebesar negatif 90 yang ini. A triple aksen adalah Y
Jadi ordinat X ini diwakili oleh Y nya gitu. Y, negatif X. Ke soal. Tentukan bayangan titik P 6,8 setelah rotasi dengan pusat O 0,0 berlawanan arah putaran jarum jam sebesar 270. Dari sini ke sini berputar sampai ke sini ya. Maka hasilnya tinggal A 6,8 dirotasi dengan pusat O sebesar 270 derajat. A aksen di sini. Tinggal Y ini 8, negatif 6 gitu. Kalau perputaran negatifnya yang ini 90 derajat. Cuma arahnya negatif. Searah putaran jarum jam. Jadi 6,8 dirotasi dengan pusat O sebesar negatif 90 derajat. Itu sama. A aksen adalah 8, negatif 6. Ke soal ya. Ini soal. Nah, jika titik Q 7, negatif 8, tentukan bayangannya jika dirotasi dengan titik pusat O 0,0 dan dirotasi sebesar A 90, 180, 270, 90 searah putaran jarum jam. Yang negatifnya 180 derajat searah putaran jarum jam. Dan 270 derajat searah putaran jarum jam. Diketahuinya yang ini titiknya titik Q 7,8. Pusatnya ini O 0,0. Ditanyakan apabila diputarkan sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi diputar positif 90, tinggal masuk ke A, 7, negatif 8. Jadi di sini nah diputar dengan pusat O sebesar 90 derajat gitu. Maka aksennya adalah ini X-nya 7TX negatif 8Y. Nah, kalau diputar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam, 90 derajat ke arah kiri atau berlawanan arah perputaran jarum jam itu adalah negatif Y, X gitu. Negatif Y berarti di sini negatif dari negatif 8, berarti positif 8, X. 180 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Kalau 180 dengan negatif 180 mudah ya. 7, negatif 8 dirotasi dengan R pusat O sebesar 180 derajat. Aksen tinggal ini mah mudah. Negatif X, negatif Y, negatif dari negatif berarti positif 8 gitu. Lanjut, yang 270 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. A 7, negatif 8 diputar sebesar 270 derajat pusat O gitu. Jadi A aksennya adalah, nah harus ingat yang ini, Y, negatif X. Y yang ini kan negatif 8, negatif X gitu. Kemudian yang 90 derajat searah putaran jarum jam. Sini, jadi kalau istilahnya itu negatif 90 derajat. A 7,8 dirotasi dengan pusat O sebesar negatif 90 derajat. Ada di kuadran yang keempat ya. Jadi A aksennya tinggal Y, X gitu. Y, negatif X. Jadi di sini Y negatif 8 kan Y ini, negatif 7. Coba kalau yang ini yang diputar 180 derajat searah putaran jarum jam ke sini. Kalau yang 180 tidak jadi masalah kan? Paling mudah itu berarti di negatifkan semua. A 7, negatif 8 dirotasi dengan pusat O sebesar 180, negatif 180 derajat. Jadi A aksennya adalah negatif dari ini gitu ya, negatif dari X, negatif dari Y, negatif dari negatif jadi positif ya. Nomor F ya, 270 derajat searah putaran jarum jam. Berada di kuadran yang keempat. A negatif 8 dirotasi pusat O sebesar negatif 270 derajat gitu kan searah ke sini ya. Ini sama saja dengan diputar 90 derajat positif.
Jadi A aksen adalah negatif Y, X. Negatif dari negatif 8, positif 8 ya. Positif 8,7. Itu ya. Nomor 2. Segitiga LMN dengan L 2,1, M 5,3, dan N negatif 1,5 dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam dengan pusat rotasi di O 0,0. Gambarkan bayangan segitiga tersebut. Diketahuinya L 2,1, M 5,3, N negatif 1,5. Pusat O 0,0. Ditanyakan bayangan segitiga LMN setelah dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Jawab ya, langsung menggunakan rumus. L 2,1 itu dirotasi dengan pusat O sebesar 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Maka L aksen adalah tinggal negatif Y, X. Negatif Y, X. Negatif 1,2 gitu. Yang M 5,3. Rotasi dengan pusat O sebesar masih 90 derajat. Maka M aksen adalah negatif 3. Negatif Y ya, ini ya. Negatif 3,5. Lanjut yang ke N. N yang negatif 1,5 dirotasi pusat O 0,0 sebesar 90 derajat. Tinggal N aksen sama dengan negatif Y yang ini. Negatif 5, X. X-nya yang ini negatif 1. Gitu. Kemudian kita gambar ya, digambar. Ini yang segitiga LMN dulu. Di sini berarti 2,1. Terus ini 5,3, yang ini 5,3. Satu lagi yang negatif 1,5 di sini berarti. Nah, di sini. Negatif 1,5. Nah, hubungkan. Nah, ini segitiga yang pertamanya. Kemudian bayangannya L aksen. Negatif 1,2, negatif 1,2 ya. Di sini ya. Negatif 1,2. Kemudian yang M aksen negatif 3 di sini. 5 di atas di sini. M aksen adalah negatif 3,5. Kemudian satu lagi yang N aksen negatif 5, negatif 1. Nah ini. Negatif 5, negatif 1. Tinggal hubungkan. Nah ini. Ini bayangannya ya. Ini bayangan setelah dirotasi sebesar 90 derajat pusat O. Nomor 3. Segitiga PQR dengan P-nya 5,0, Q-nya negatif 1,1, R-nya negatif 4,5. Dirotasi sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam dengan pusat rotasi 0,0 di titik O. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Gambarlah bayangan segitiga tersebut. Diketahui segitiga PQR dengan P-nya negatif 5,0, Q-nya negatif 1,1, R-nya negatif 4,5. Pusat O ya, ditanyakan bayangan segitiga PQR setelah dirotasi 90 derajat searah putaran jarum jam dan dicerminkan terhadap sumbu X. Jawab kita langsung ya. Titik P ini yang negatif 5,0 itu dirotasi dulu 90 derajat searah putaran jarum jam. Pusat 0, kalau searah dia negatif 90 derajat gitu. Maka untuk P aksen adalah Y, negatif X. Ini kan Y, negatif X. 0,5 kan negatif dari negatif. Yang selanjutnya, nah ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ke sumbu X gitu. Kalau sumbu X berarti yang rubahnya adalah yang Y-nya gitu. Jadi P double aksen tinggal 0, tuh yang Y-nya ya. X, negatif Y.
Berarti 0, negatif 5 gitu. Yang Q-nya itu negatif 1,1 ya. Dirotasi dengan pusat O sebesar negatif 90 derajat. Q aksen adalah tinggal Y ya. Itu kan? Y yang ini 1, negatif X, negatif dari negatif jadi 1. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X yang rubahnya adalah yang Y-nya. Nah, terhadap sumbu X. Jadi Q double aksen tinggal 1 ya. Ini kan X-nya tetap 1, negatif 1. Yang R. Yang R itu negatif 4, 5. Cerminkan terhadap pusat O 0,00. Ditranslasi 90 derajat searah putaran jarum jam, negatif 90 derajat. Maka untuk R aksen di sini tinggal Y, negatif X 5, negatif X, negatif dari negatif 4, berarti 4. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X gitu. Kalau sumbu X yang rubahnya yang Y-nya ya. Jadi ini R aksen tinggal 5 ya, tetap itu 5, negatif 4. Kita gambar ya. Nah, gambar. Berarti ada tiga gambar segitiga. Yang pertama yang ini. Negatif 5,0. Ini P ya. Kemudian yang ini Q. Ini 1, negatif 1,1. Kemudian yang ini negatif 4 di sini, 5 di sini. Negatif 4,5. Hubungkan P ke Q, Q ke R, P ke R. Ini yang sebelum di apa-apakan masih asli ini. Kemudian dirotasi 90 derajat. P aksennya 0,5 berarti di sini. 0,5 di sini ya. Nah, itu. P aksen 0,5. Kemudian Q aksen 1,1 di sini. 1,1 ya. Kemudian yang R aksennya 5,4 di sini. Nah, ini 5,4. Kita hubungkan. Nah, ini sudah dirotasi sebesar 90 derajat ke arah kanan atau searah putaran jarum jam atau negatif 90. Selanjutnya yang P double aksen yang ini 0, negatif 5 yang ini dicerminkan terhadap sumbu X. Di sini 0, negatif 5. Kemudian yang ini Q aksen 1, negatif 1 Q aksen 1, negatif 1. Yang terakhir ini R 5, negatif 4 gitu. Di sini berarti R aksen 5, negatif 4. Hubungkan P ke Q, Q ke R, P ke R. Inilah hasil dari rotasi dan refleksi. Demikian tadi penjelasan dari kakek. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.